Salam traders, balik lagi bersama gue Hera di channel ESG. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang trader idaman. Bagaimana sih cara agar dapat menjadi seorang trader idaman? Berikut ini gue akan membahas poin-poin untuk menjadi seorang trader idaman. Poin yang pertama adalah profit maksimal. Bagaimana cara agar profit secara maksimal? Yang pertama yang harus kalian lakukan hanyalah membuka open posisi jika tren mendukung. Apa sih maksudnya? Berikut ini adalah penjelasannya. Kalian harus mengingat kata-kata ini. Trend is your friend. Ride the trend, follow the trend. Semuanya adalah kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa tidak disarankan untuk melawan tren. Jika berenang, tentunya lebih mudah berenang searah dengan arus daripada melawan arus, bukan? Jadi kata-kata itu cocok juga nih untuk trading. Buat kalian akan lebih baik jika kalian mengikuti tren yang sedang terjadi daripada melawan tren yang sedang terjadi. Karena jika kalian mengikuti tren, kemungkinan untuk kalian take profit itu lebih besar ya, daripada kalian harus melawan tren yang sedang terjadi. Nah, untuk poin ini, hal yang harus kalian camkan adalah trend must be my friend. Dan before I make a trade, itu harus kalian ingat ya, sebelum kalian open posisi. Nah, untuk poin yang kedua adalah pastikan risk-reward rasionya cukup besar. Apa sih maksudnya? Risk-reward rasio harus lebih besar, setidaknya 2 atau 3 kali lipat daripada loss kalian. Artinya, kalau kalian siap loss sebesar 100.000, minimal potensi cuan yang kalian dapatkan atau take profit kalian adalah 200 sampai 300.000 rupiah. Jadi, kalau risk-reward rasio kalian terlalu kecil, maka profit kalian juga akan percuma karena pendapatan kalian tidak seimbang dengan resiko loss kalian. Yang ketiga adalah poinnya untuk memastikan kalian ada konfirmasi dari sinyal. Maksudnya apa? Menunggu konfirmasi dari sinyal trading memberikan kepastian. Kadang ada trader yang nekat beli saham walau belum ada konfirmasi beli karena tidak sabar. Akhirnya ia hanya terjebak pada whipsaw atau fluktuatif harga harian. Disiplin adalah sebuah kunci karena hal ini akan menjamin sistem trading atau trading plan kalian berjalan dengan baik. Tanpa menjalankan trading sesuai rencana, profit secara konsisten tidak akan dapat didapatkan. Biasanya trading akan lebih baik dilakukan ketika sedang good mood. Sebagai manusia, tentu saja kita tidak lepas dari persoalan hidup ini, baik dari keluarga, sosial, dan sebagainya. Hal ini bisa saja mengganggu trading dan membuat kalian loss karena kalian tidak dapat mengontrol emosi kalian pada saat itu. Hindari trading saat kalian sedang bad mood ya. Bisa-bisa kalian akan loss terus. Berarti kalau lagi PMS gak boleh trading dong, Kak? Bolehnya ngemaki-maki lu aja. Oke, langkah pertama yang harus kalian ambil untuk meminimalisir loss adalah memastikan resiko loss dan profit kalian itu seimbang ya. Jadi loss tidak berlebihan, profit pun berlebihan ya nggak apa-apa. Tapi kalau loss yang berlebihan kalian akan rugi ya. Untuk menjadi trader yang sukses, kalian tidak hanya harus menghasilkan profit, tapi kalian juga harus bisa bertahan dari kerugian yang mungkin bisa kalian temui. Jika tidak memperhatikan hal ini, modal bisa jauh berkurang bahkan mungkin akan ludes. Atau kalian akan mendapat panggilan cinta dari broker kalian alias margin call. Nah, ada beberapa saat di mana pasar bergerak sangat volatil.
Kondisi seperti ini tidak sesuai untuk sistem trading tertentu, sehingga akan lebih baik jika kalian menghindari kondisi pasar yang seperti itu untuk menghindari loss yang berlebihan atau menghindari kerugian yang berlebihan. Untuk poin yang kedua, bagaimana cara meminimalisir loss adalah memiliki batasan berapa jumlah loss kalian secara berurutan. Artinya, kalian yang namanya trading kan loss atau profit itu sebenarnya hal yang wajar, cuman tinggal kalian aja nih, lossnya berlebihan, profitnya berlebihan gak, jadi harus seimbang. Nah, kadang seorang trader itu mengalami loss beberapa kali secara berurutan. Hal ini sering merusak emosi trading. Jadi sebaiknya kalian itu memiliki batasan dalam sehari itu gue maksimal harus berapa kali loss ya gitu. Misalnya nih, gue cukup nih hari ini 3 kali aja gue loss gitu. Setelah 3 kali, yaudah gue hari ini stop dulu tradingnya, mulainya besok lagi gitu. Jadi nggak usah terlalu nafsu ingin profit tanpa memikirkan lossnya juga. Ngerti nggak sih? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi yang standar-standar aja gitu. Apalagi untuk para pemula ya. Daripada modal kalian ludes gak jelas, profit enggak, loss aja terus. Mending juga duitnya buat jalan sama gua. Enggak Dan? Yoi, DM langsung di daerah. Ya, seperti yang gue contohin nih, misalkan gue tuh menentukan hari ini gue cukup 3 kali loss. Jadi kalau sudah 3 kali loss secara berturut-turut, gue hentikan nih trading gue. Terus gue jalan-jalan atau tidur apa kek gitu. Nanti gue trading lagi ketika mood gue udah bagus atau mulai besoknya lagi. Jika emosi gue sudah pulih, barulah kembali trading, itu akan lebih baik ya. Jadi itulah yang gue sarankan untuk kalian. Terus kita masuk ke poin pembahasan yang berikutnya. Di sini nih sering banget terjadi orang-orang itu termakan oleh FOMO. Maka hal yang penting yang harus kalian lakukan adalah tidak termakannya oleh FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out, yaitu suatu perasaan yang dimana seorang trader takut ketinggalan tren yang sedang terjadi. Padahal sebenarnya FOMO atau tren tersebut hanyalah sebuah isu yang belum tentu benar. Nah, untuk itu, untuk jadi seorang trader idaman, kalian itu harus bisa memilah informasi tentang FOMO atau tren yang sedang terjadi. Jadi nggak sembarangan asal bertindak, nggak sembarangan asal beli, asal jual atau apalah gitu. Hindari mengikuti FOMO yang akan merugikan kalian. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah open posisi menggunakan strategi tidak dengan asal tebak. Menjadi seorang trader idaman, tentunya kalian harus menentukan waktu yang tepat kapan kalian ini akan melakukan open posisi dan strategi apa yang akan kalian gunakan untuk open posisi kali ini. Oke guys, di pembahasan kali ini gue akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan teknik measure di market Ascendek. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah awal yang harus kalian ambil tentunya kalian buka atau login ke website resmi Ascendek. Kemudian kalian klik future, lalu kalian klik future trading. Lalu, kalian akan diperlihatkan dengan tampilan seperti ini. Nah, kalian pasti tentu bingung dong bagaimana cara menggunakan teknik measure tersebut. Kemudian, langkah yang harus kalian ambil adalah menentukan waktu di mana kalian akan melakukan trading dengan teknik measure. Di sini, gue menentukan waktu jam 1 malam. Jadi, biar dikira jam 1 malam gue trading, biar dikira orang tuh ngepet, pagi-pagi gue langsung kaya gitu, amin. Nah, setelah itu gue akan melihat trade candle di 12 jam lalu atau tepatnya di jam 1 malam lalu. Nah, setelah menentukan titik tersebut, langkah yang harus kalian ambil selanjutnya adalah klik measure. Nah, dari titik yang tadi kalian tarik ke atas ya. Kalau untuk menariknya ini kalian tinggal lihat aja candlenya naik atau turun. Kalau misalkan turun berarti kalian tarik dari atas ke bawah. Tetapi kalau misalkan rate-nya naik berarti kalian tarik dari bawah ke atas. Nah, setelah menarik itu kalian akan ditunjukkan dengan hasil measure-nya. Di sini gue mendapatkan angka 45,25%. Untuk dapat menentukan hasil measure, maka berikut ini langkah yang harus kalian lakukan. Kalian buka Word. Nah, untuk menentukan hasilnya, maka angka yang didapat pada candle yang tadi yaitu 45,25% dibagi dengan 10. Jadi hasilnya 45,25% dibagi 10 adalah 0,04525%.
Lalu misalkan nih, sekarang harga Bitcoin ini sedang mencapai $10.000 misalkan ya. Maka angka itu dikalikan dengan hasil measure yang tadi. Jadi $10.000 dikali 0,04525% sama dengan hasilnya $4,525. Kemudian untuk menentukan short dengan take profitnya, kalian tinggal hitung aja 10.000 dikurang 4,525, jadi sama dengan 9,995, sekian. Nah, setelah itu jika hasil measure-nya plus, maka kalian harus open posisi short. Akan tetapi jika hasil measure-nya minus, kalian open posisi long dengan cara hitung yang sama seperti tadi. Hanya angkanya saja yang dirubah sesuai dengan angka yang kalian dapatkan ya. Jika angka measure-nya kalian dapatkan minus, maka kalian pun hitungnya dimasukin minusnya. Nah, kalau ada yang belum paham, kalian bisa tuliskan langsung di kolom komentar. Bagi kalian juga yang belum daftar Ascendek, kalian bisa langsung daftar dengan link yang ada di deskripsi. Oke, jadi begitulah video pembahasan gue kali ini. Bagi yang suka dengan video gue kali ini, jangan lupa mengklik tombol like dan juga tuliskan kolom komentar kalian mengenai pembahasan-pembahasan apa lagi sih yang harus gue bahas di video selanjutnya. Nah, jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe agar gue lebih semangat lagi buat video mengenai informasi tentang cryptocurrency. Oke, gue Hera pamit undur diri. Thank you for watching and see you di next video. Bye!